Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah. Hari ini yang akan kita urai adalah surah Al-Baqarah ayat 228 bagian pertama. Sebelum mulai, kita baca terlebih dahulu surah Al-Baqarah ayat 228 ini secara keseluruhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Wal, ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Cara membaca lamnya adalah dibunyikan dengan jelas. Wal mutallaqah mad tabi'i. Karena ada huruf berbaris fathah berdiri yaitu huruf qaf. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Wal mutallaqatu yatarabbasna. Yatara. Ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dan barisnya di atas. Jadi bacanya tebal dengan cara menaikkan pangkal lidah kita. Yatarabbasna bi'au. Ada ikhfa awsat karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf fa. Cara membaca nun sukunnya dibunyikan samar-samar menuju huruf fa sambil berdengung. Bi'anfusihinna. Ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara membacanya didengungkan ditahan kurang lebih 2 harokat. Bi'anfusihinna lam at-tabi'i karena ada huruf berbaris fathah berdiri. Cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Salasata quru. Ra-nya dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dan barisnya di atas, tebal. Jadi pangkal lidah kita diangkat. Quru. Ada mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah pada ra, hamzahnya yang in. Maka dibaca panjang, ra-nya boleh 4, boleh 5 harokat. Kemudian apabila berhenti di quru, boleh juga disebut dengan mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya hamzah. Hamzah baris kasrah tanwin berhenti jadi sukun. Maka boleh juga dipanjangkan sepanjang 4 atau 6 harokat.
Kenapa tidak diambil yang dua? Karena mad arid li sukunnya kebetulan ada pada mad wajib, maka dibacanya harus lebih dari dua. Jadi di sini boleh dibaca 4, 5, atau 6 harokat. Di atasnya ada tanda waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Wala la mad tabi'i, karena ada alif sebelumnya fathah. Cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Wala yahillu lahunna, ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara membacanya didengungkan, ditahan kurang lebih 2 harokat. Lahunna ay, ada idgham bi gunnah karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya, nun sukun dimasukkan ke huruf ya atau dileburkan sambil ditahan dulu, dengung dulu. Ayyaktumna, ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf nun. Cara membaca mim sukunnya jelas, bunyi dan tidak ditahan. Ayyaktumna ma mad tabi'i, karena ada alif sebelumnya fathah. Cara membacanya dipanjangkan mimnya 2 harokat. Ma khalaqallah, lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya yaitu qaf berbaris fathah, maka bacanya tebal, pangkal lidah kita naikkan. Ma khalaqallah, ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lamnya tidak dibaca. Ma khalaqallah, Allah mad tabi'i karena ada huruf berbaris fathah berdiri. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Ma khalaqallahu fi, ada mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelumnya kasrah pada kata fi, hamzahnya yang a pada kata arhamihin. Maka cara membacanya, huruf fa-nya dipanjangkan, boleh 4, boleh 5 harokat. Fi ar, ro sukun dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya yaitu hamzah berbaris fathah. Cara membacanya ditebalkan, taikan pangkal lidah kita. Aru, arha, ha mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Cara membacanya dipanjangkan haknya 2 harokat. Arhamihinna, ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara membacanya didengungkan, ditahan kurang lebih 2 harokat. Arhamihinna in, ada ikhfa ab'ad karena ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Cara membaca nun sukunnya dibunyikan samar-samar menuju huruf kaf sambil dengung. Dengungannya lebih besar dibandingkan dengan kesamarannya. Jadi ini adalah ikhfa yang paling ang. Kunna, ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara membacanya didengungkan, ditahan kurang lebih 2 harokat. In kunna yu'minna, ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara membacanya didengungkan, ditahan kurang lebih 2 harokat. In kunna yu'minna billah, ada lam jalalah yang dibaca secara tarqiq karena huruf sebelumnya yang ba berbaris kasrah, maka bacanya tipis ya, billah. Kemudian alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak perlu kita baca. Billah, la mad tabi'i karena ada fathah berdiri pada huruf lam. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Billahi wal, ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu ya. Cara membaca lamnya jelas. Wal yaw, ada huruf lin
karena ada waw sukun sebelumnya fathah. Cara membacanya cukup dilembutkan atau dilunakkan. Wal yaumil, ada alif lam qamariyah, karena ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Cara membacanya lam dibunyikan dengan jelas. Wal yaumil a mad badal, karena ada fathah berdiri pada huruf hamzah, atau kalau diurai ini adalah hamzah baris fathah bertemu dengan alif. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Al-akhir, khir, ra-nya apabila berhenti disukunkan dan dibacanya tarqiq. Kenapa tarqiq? Karena huruf sebelumnya yang kha berbaris di bawah kasrah. Maka bacanya tipis, tidak perlu mengangkat pangkal lidah kita. Dan di ujung ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah materi kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu video ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu silakan ditulis di kolom komentar video ini apabila ada koreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.